Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini ingin mempresentasikan eh, laporan penelitian dan hasil dari penelitiannya, serta keterkaitan antara laporan penelitian atau antara penelitian yang saya bikin ke salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Mesin Mercubuana. Jadi, judul penelitian saya kali ini yaitu membuat model yang mampu merepresentasikan bagaimana apa namanya thermal management atau keadaan panas yang terjadi beserta tingkatan temperaturnya ketika mengelas plate aluminium alloy 661 dengan menggunakan friction stir welding, di mana friction stir welding ini tidak seperti biasanya, yaitu menggunakan dua alat. Biasanya di konvensional friction stir welding itu menggunakan satu alat. Di penelitian ini saya menggunakan dua alat yang biasa disebut dengan upper and lower. Jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah. Oke. Uh, Penelitian ini bersifat simulatif karena ini adalah langkah awal dari apa namanya penelitian yang akan datang. Jadi yang akan datang saya akan insya Allah akan menerapkan apa namanya hasil atau mencoba melakukan eksperimen nyata. Jadi tidak berdasarkan simulasi. Untuk kali ini di tahap awal maka simulasi menjadi pilihan yang terbaik. Oke. Jadi yang pertama yang mau saya kenalkan yaitu friction stir welding ini adalah teknologi pengelasan dengan memanfaatkan gesekan. Jadi ada sebuah alat yang desain khusus dan pelat yang dilas, diapit atau dijapit dengan baik agar tidak bergerak ketika proses pengelasan berlangsung, dan alat yang digunakan itu adalah uh, alat yang mempunyai desain tertentu dan bahan tertentu. Jadi bukan alat yang gampang untuk habis. Jadi bukan seperti kita mengelas menggunakan apa namanya seperti las kembang api gitu, bukan, yang setiap kita mengelas itu melakukan ganti-ganti lidinya, itu pengelasan biasa. Tapi di sini menggunakan gantry mesin atau alat welding. Jadi pengoperasian pengelasan ini itu by machine. Jadi apa namanya tidak bisa dilakukan di skala kecil. Jadi di skala besar di industri menggunakan friction stir welding gantry mesin, di mana friction stir welding gantry mesin itu terdapat pengaturan kecepatan dan pengaturan pergerakan dari alat lasnya itu, dan mampu mengapit pelat yang akan dilas dengan baik. Oke. Nah, latar belakang penelitian ini itu di mana pengelasan dua sides ini atau dual tool friction stir welding ini dilatar belakangi oleh kebanyakan teknik ini digunakan eh, tanpa memperhatikan bagian tengah dari welding zone-nya atau dari bagian yang mengalami pengelasan. Jadi di beberapa penelitian sebelumnya atau di beberapa aplikasi sebelumnya itu penerapan teknik ini hanya sampai di bagian atas dan bawahnya. Jadi di bagian tengah platnya itu tidak mengalami plastic deformation atau tidak mengalami uh, pengelasan oleh alat. Nah, jadi
sebenarnya objek untuk penelitian ini saya bagi menjadi beberapa. Dan yang paling simpel yaitu dengan menambah dimensi dari alat yang digunakan. Sehingga ketika dimensinya bertambah, maka jangkauan alatnya akan sampai ke lapisan tengah dari pelat yang akan dilas. Nah, secara skematik, proses pengelasannya itu eh, kedua tool yang bekerja secara bersamaan seperti ini. Jadi ada tool A dan B masuk ke plat, kemudian melakukan pengelasan sampai ujung, dan setelah sampai ujung, maka alat pun akan retract atau kembali ke posisi standby. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi di kebanyakan referensi itu dual tool friction stir welding itu ada gap di tengah. Jadi gap ini maksudnya adalah dia tidak dapat atau dia tidak mengalami pengaruh dari alat. Nah, kemudian referensi berikutnya itu telah melakukan simulasi. Jadi melakukan simulasi, tapi simulasinya itu tidak dengan meningkatkan dimensi dari alat friction stir welding, tetapi menggeser posisi. Apakah dengan menggeser posisi itu mampu meningkatkan performa weldingnya? Nah, kemudian apa namanya, metode diawali dengan melakukan apa namanya, melakukan pembuatan dua model, yaitu model untuk pelat dan model untuk alat friction stir weldingnya sendiri. Dan uh, material dari alat FSW itu menggunakan HSS, High Speed Steel atau H13. Jadi apa namanya, bisa dipilih salah satu antara HSS atau H13. Dan saya waktu simulasi itu menggunakan H13 ini. Kemudian setelah melakukan pembuatan alat dan plat, maka alat dan plat itu butuh di-meshing. Setelah di-mesh, di-assembly. Setelah di-assembly itu dilakukan load. Load itu digunakan untuk mengaplikasikan gaya-gaya yang diperlukan pada saat simulasi seperti gaya friction, koefisien friction dan sebagainya. Dan setelah melakukan load, maka simulasi dijalankan atau running simulation. Oke, langsung ke hasil pelaksanaan penelitian singkatnya. Di sini, seperti yang saya jabarkan di awal, saya ingin meneliti efek dari penambahan dimensi alatnya, ya kan? Apakah ketika uh, dual tool friction stir welding ini mengelas sampai ke titik tengah atau titik tengahnya itu dilas, mengalami plastic deformation seperti apa. Jadi di sini saya menggunakan komponen S. Jadi S itu seberapa level, seberapa tingkatan dari kerapatan antara kedua tool di antara ke ujung, di ujung dua buah pinnya. Jadi di friction stir welding ini terdapat dua apa namanya, dua sub bagian di alat friction stir welding. Yang pertama ini adalah soldernya dan yang kedua adalah pinnya. Nah, saya menggunakan memanfaatkan panjang dari pin ini. Jadi S adalah sebuah parameter yang isinya menentukan panjang dari kedua pin.
Dan ini saya melakukan assembly antara alat dengan plate. Oke, dan ini adalah tabel dari nilai-nilai yang saya masukkan pada saat simulasi. Nah, kemudian sampai ke hasil yang pertama itu mengenai visualisasi distribusi panas. Nah, di visualisasi distribusi panas ini, dari sini kita dapat melihat kalau jadi ketika mengelas itu ada dua sisi advance dan sisi retreat. Nah, sisi advance itu yang apa namanya, yang sesuai dengan putarannya. Kalau sisi retreat itu adalah apa namanya, arah arah welding itu tidak sesuai dengan arah putarannya. Jadi kalau advancing arah welding dan arah putaran sesuai, kalau retreat arah welding dengan arah putarannya tidak sesuai. Nah, di sini dapat dilihat kalau di advancing side itu panas lebih banyak terdistribusi ketimbang di retreating side. Nah, kemudian eh, dapat dilihat juga di sini perubahan strain ketika mengalami panas. Nah, perubahan strain itu terfokus di tepat di bagian tengah dari pin atau disebut dengan pin driven area. Jadi bisa dilihat di sini distribusi strain itu terjadi di di bagian tengah dari pin. Nah, sama juga di sini, ya kan? Jadi ketika dia lebih rapat, maka strain-nya akan lebih terfokus ke arah titik pin. Nah, kemudian yang terakhir itu saya coba membandingkan bagaimana distribusi plastik strain itu jika saya apa namanya me plunging atau memasukkan kedua alat secara bersamaan atau bergantian. Nah, ketika alat saya masukkan bersamaan, eh, distribusi panas yang terjadi bisa dilihat di sini itu lebih lebih rendah ketimbang dilakukan secara bergantian. Sebenarnya simulasi ini masih banyak kekurangan karena value-value yang saya masukkan harus masih perlu banyak dibenerin lagi, dan ini juga langkah awal, maka kedepannya insya Allah saya bisa perbaiki. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sih panas yang dihasilkan dengan kerapatan antara kedua dengan jadi bagaimana panas yang dihasilkan dan bagaimana perubahan strain atau plastik strain yang terjadi dari panas yang dihasilkan terhadap clearance atau terhadap jarak himpit antara kedua pin. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika S tadi koefisien kerapatan kedua pin, saya menggunakan S sebagai koefisien kerapatan pin itu ketika S berkurang itu uh, apa namanya regangan plastik ekuivalen itu mencapai titik maksimum dan mencapai suhu las mengalami titik yang maksimum juga, di mana
apa namanya, dengan suhu yang maksimum dan regangan plastik yang maksimum juga, itu mampu mengurangi cacat dari hasil pengelasan. Dan tadi ada ketidakseimbangan antara advancing site dan retarding site, di mana advancing site itu sedikit lebih besar apa namanya, mengalami perubahan suhu dan mengalami perubahan strainnya di sisi advancing itu lebih besar. Nah, seperti itu. Dan jurnal ini juga sudah saya upload ke IJMEAM, yaitu Sinta 4 milik Prodi S2 Teknik Mesin. Dan yang terakhir itu mengenai keterkaitan dari penelitian ini, yaitu eh, ada mata kuliah eh, teknik pengelasan. Nah, jadi di teknik pengelasan itu tidak cuma mengajarkan pengelasan konvensional, tetapi juga apa namanya, pengelasan-pengelasan modern yang menggunakan mesin. Dan sekarang ini aplikasi friction stir welding di negara Cina cukup 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 luas, khususnya di otomotif dan di perakitan pesawat, di pesawat antariksa maupun pesawat komersil di bumi. Baik, terima kasih. Saya kira itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.